Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ruslianto, CGP Angkatan 11. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan koneksi antar materi modul 2.1, yaitu pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Keputusan-keputusan yang dibuat tersebut adalah yang terkait dengan satu, kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Bukan hanya guru yang perlu jelas dengan tujuan pembelajaran, namun juga muridnya. Dua, bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya. Bagaimana ia akan menyesuaikan rencana pelaksanaan pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar muridnya. Misalnya, apakah ia perlu menggunakan sumber yang berbeda, cara yang berbeda, dan penugasan serta penilaian yang berbeda. Tiga, bagaimana mereka menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang tinggi. Kemudian, juga memastikan setiap murid di kelasnya tahu bahwa akan selalu ada dukungan untuk mereka di sepanjang proses belajar mereka. Keempat, manajemen kelas yang efektif. Bagaimana guru menciptakan prosedural, rutinitas, metode yang memungkinkan adanya fleksibilitas namun juga struktur yang jelas. Sehingga walaupun mungkin melakukan kegiatan yang berbeda, kelas tetap dapat berjalan secara efektif. Dan yang terakhir, penilaian berkelanjutan. Bagaimana guru tersebut menggunakan informasi yang didapatkan dari proses penilaian formatif yang telah dilakukan untuk dapat menentukan murid mana yang masih ketinggalan atau sebaliknya, murid mana yang sudah lebih dulu mencapai tujuan belajar yang ditetapkan. Menurut Tomlinson, dalam bukunya yang berjudul How to Differentiate Instruction in Mixed Ability Classroom, menyampaikan bahwa kita dapat mengkategorikan kebutuhan belajar murid paling tidak berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat murid, dan profil belajar. Pertama yaitu kesiapan belajar atau readiness murid. Kesiapan belajar adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Ada banyak cara untuk membedakan kesiapan belajar. Menurut Tomlinson, mengatakan bahwa merancang pembelajaran mirip dengan menggunakan tombol equalizer pada stereo atau pemutar CD. Untuk mendapatkan kombinasi suara terbaik, biasanya Anda akan menggeser-geser tombol equalizer tersebut terlebih dahulu. Tombol-tombol dalam equalizer mewakili beberapa perspektif kontinum yang dapat digunakan untuk menentukan tingkat kesiapan murid. Terdapat 6 tombol equalizer dalam memperhatikan konten atau materi pembelajaran. Yang pertama, mulai dari sifat mendasar hingga bersifat transformatif. Yang kedua, bersifat konkret hingga menuju abstrak. Dan yang ketiga, materi sederhana menuju materi yang kompleks. Dan yang keempat, materi yang terstruktur menuju materi yang terbuka. Kemudian materi yang tergantung atau dependen menuju materi yang independen atau mandiri. Dan yang terakhir, kecepatan anak yaitu dari mulai lambat hingga cepat dalam memahami konten materi yang disampaikan oleh guru. Kebutuhan belajar murid yang kedua yaitu minat murid. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Menurut Tomlinson, mengatakan bahwa tujuan melakukan pembelajaran yang berbasis minat diantaranya adalah sebagai berikut. Membantu murid menyadari bahwa ada kecocokan antara sekolah dan kecintaan mereka sendiri untuk belajar. Kedua, mendemonstrasikan keterhubungan antara semua pembelajaran. Ketiga, menggunakan keterampilan atau ide yang dikenal murid sebagai jembatan untuk mempelajari ide atau keterampilan yang kurang dikenal atau baru bagi mereka. Dan yang terakhir, meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Beberapa cara yang dapat dilakukan oleh guru untuk menarik minat murid diantaranya adalah dengan 1. Menciptakan situasi pembelajaran yang menarik perhatian murid. Misalnya dengan humoris, menciptakan kejutan-kejutan, dan sebagainya. Kedua, menciptakan konteks pembelajaran yang dikaitkan dengan minat individu murid. Dan yang ketiga, mengkomunikasikan nilai manfaat dari apa yang dipelajari murid. Dan yang terakhir, menciptakan kesempatan-kesempatan belajar di mana murid dapat memecahkan persoalan atau problem-based learning. Kebutuhan belajar murid yang ketiga yaitu profil belajar murid. Tujuan dari mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisiensi berdasarkan audio, visual, dan kinestetik. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasikan dengan menggunakan cara-cara sebagai berikut.
Pertama, mengamati perilaku murid-murid mereka. Kedua, mencari tahu pengetahuan awal yang dimiliki oleh murid terkait dengan topik yang akan dipelajari. Yang ketiga, melakukan penilaian untuk menentukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mereka saat ini, dan kemudian mencatat kebutuhan yang diungkapkan oleh informasi yang diperoleh dari proses penilaian tersebut. Keempat, mendiskusikan kebutuhan murid dengan orang tua atau wali murid. Selanjutnya, mengamati murid ketika mereka sedang menyelesaikan suatu tugas atau aktivitas, bertanya atau mendiskusikan permasalahan dengan murid, membaca rapot murid dari kelas mereka sebelumnya untuk melihat komentar dari guru-guru sebelumnya atau melihat pencapaian murid sebelumnya. Berbicara dengan guru sebelumnya, kemudian membandingkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dengan tingkat pengetahuan atau keterampilan yang ditunjukkan oleh murid saat ini. Menggunakan berbagai penilaian diagnostik untuk memastikan murid telah berada dalam level yang sesuai. Melakukan survei untuk mengetahui kebutuhan belajar murid. Dan yang terakhir, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran mereka sendiri untuk mengetahui efektivitas pembelajaran mereka. Terdapat 3 strategi untuk menghadirkan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, diferensiasi konten. Kedua, diferensiasi proses. Dan yang terakhir, diferensiasi produk. Diferensiasi konten merujuk pada strategi membedakan pengorganisasian dan format penyampaian konten. Konten adalah materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari murid berdasarkan kurikulum. Diferensiasi proses merujuk pada strategi membedakan proses yang harus dijalani oleh murid yang dapat memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami konten yang diberikan. Dan yang terakhir, diferensiasi produk merujuk pada strategi membedakan produk hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah ia pelajari. Adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul lainnya, yaitu keterkaitan antara modul 2.1 dengan 1.1, dengan 1.2, modul 1.3, dan modul 1.4. Keterkaitan modul 1.1 dengan modul 2.1 yaitu untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan murid sesuai dengan kodrat alam dan zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, keterkaitan antara modul 1.2 dengan modul 2.1. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi yang dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Dengan demikian, guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan pembelajaran sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Keterkaitan modul 1.3 dengan modul 2.1. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi dalam mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Terkaitan modul 1.4 dan modul 2.1. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik dengan nilai-nilai budaya positif. Sekian penjelasan koneksi antar materi modul 2.1. Saya mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for your attention.